sih Maladewa? Tempat dengan pasir yang putih, air laut yang jernih, dan juga hotel-hotel mewah terletak di atas air. Semua ini terletak di pulau-pulau kecil di Samudra Hindia. Tempat ini sangat menarik bagi para turis. Bahkan saking banyak turis yang datang, pendapatan negara ini 89%-nya berasal dari industri pariwisata. Jadi, banyak berpikiran nih, hal apa yang menarik turis di daerah Maladewa ini? Apakah industri pariwisata ini berdampak pada kegiatan lokal? Dan apakah industri ini dapat bertahan lama? Jadi jangan kemana-mana, karena saya dan teman-teman saya akan membahas itu semua di video ini setelah intro sequence singkat ini. Jadi, Maladewa mempunyai target wisatawan. Yang pertama, turis dengan ekonomi kelas atas dan backpackers. Keadaan geografis Maladewa berkesan mewah karena konsep One Island, One Resort, di mana setiap pulau mempunyai resortnya sendiri sehingga menciptakan kesan pulau yang pribadi. Namun, semenjak tahun 2010, Maladewa memperkenalkan guest houses. Ini meningkatkan jumlah turis hingga 15%. Kebanyakan turis baru ini terdiri dari solo travelers yang mayoritas berasal dari Sri Lanka, Thailand, atau negara yang dekat dengan Maladewa. Destinasi pertama adalah Sun Island. Pulau ini terkenal dengan pantainya yang indah, bunga-bunga tropikal, dan kemewahan alamnya yang hijau. Tempat ini terkenal di antara pasangan untuk melakukan bulan madu karena vibes-nya yang romantis. Waktu terbaik untuk mendatangi pulau ini adalah Maret hingga April di musim panas karena sempurna untuk melakukan olahraga air. Kemudian ada Masjid Jumat Agung. Masjid ini adalah masjid yang paling terkenal di Maladewa. Masjid Jumat Agung merupakan bagian dari pusat muslim di Maladewa dan berlokasi di dekat dermaga Pulau Male. Masjid Jumat Agung dapat menampung sebanyak 5.000 umat yang membuatnya sebagai masjid terbesar di Maladewa. Yang terakhir adalah Ita Undersea Restaurant. Restoran ini adalah restoran bawah laut pertama di dunia dengan taman terumbu karang dan gabungan menu lokal yang diubah untuk menyesuaikan dengan lidah orang barat dipadukan dengan anggur yang mahal. Ita dapat direservasikan untuk makan malam pribadi, pernikahan, dan acara khusus. Restoran ini hanya mempunyai kursi untuk 14 orang, sehingga sangat eksklusif dan mewah. Untuk akomodasi di Maladewa, terdapat 154 resort, 11 hotel, 422 guest house, 137 kapal safari, dengan total 724 akomodasi dan 47.000 kasur. Pengembangan akomodasi di Maladewa saat ini lebih terpaku untuk memberikan pilihan yang lebih murah bagi para wisatawan. Dalam segi aksesibilitas, negara Maladewa merupakan negara kepulauan yang kecil, sehingga kebanyakan mode transportasi darat adalah jalan kaki, taksi, atau bersepeda. Negara Maladewa menggunakan bandara internasional untuk menerima kedatangan turis, bandara lokal untuk transportasi transit antar pulau, dan dermaga kecil dan sedang untuk logistik air dan transit turis dari satu pulau ke pulau yang lain. Selanjutnya untuk faktor amenities. Maladewa menyediakan fasilitas yang berfungsi untuk membuat kunjungan wisatawan semakin nyaman. Maladewa mempunyai sumber air bersih yang baik dengan tingkat sanitasi 77,82%. Jumlah restoran di Maladewa mencapai 627 restoran. Resort dan hotel juga menyediakan banyak fasilitas pendukung seperti bar, spa dan sauna, gym, dan rental peralatan snorkeling dan diving. Faktor terakhir adalah aktivitas. Aktivitas yang dapat dilakukan saat berwisata di Maladewa berpusat pada olahraga air atau relaksasi. Maladewa dikenal sebagai tempat terbaik untuk diving dan berselancar. Maladewa memiliki keunggulan geografis yang cocok yang memungkinkan kesempatan untuk berselancar sepanjang tahun. Selain olahraga air, sebagian besar wisatawan datang ke Maladewa untuk melakukan wisata leisure. Spa dan sauna menjadi salah satu aktivitas yang banyak dicari oleh wisatawan, terutama bagi wisatawan yang datang untuk bulan madu. Kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di Maladewa tentunya memiliki berbagai dampak. Salah satunya adalah dampak bagi lingkungan. Dampak pertama yang muncul dari tingginya mobilitas turis untuk datang ke Maladewa ini adalah meningkatnya volume air laut dikarenakan pemanasan global yang berlangsung dengan intens.
Faktanya, kebanyakan daratan di Maladewa ini hanya memiliki tinggi sebesar 1 meter dari permukaan laut. Hal ini tentu saja akan sangat berbahaya. Mengapa? Karena ketika kondisi pemanasan global ini terus terjadi, maka es akan terus mencair dan hal ini dapat menyebabkan pulau-pulau di Maladewa ini akan tenggelam pada kemudian hari. Oke, selanjutnya dampak kedua yaitu tingginya potensi pesisir pantai dari gugusan Pulau Maladewa yang mengalami erosi. Erosi ini sangat sering terjadi karena volume air yang terus meningkat hingga membutuhkan upaya reklamasi dari pemerintah setempat. Upaya reklamasi ini dilakukan untuk menjaga supaya daratan-daratan tidak tenggelam oleh air laut yang terus bertambah volumenya. Dampak ketiga yang muncul untuk lingkungan adalah tingginya konsumsi ikan, terutama di wilayah utama pariwisata Maladewa. Bahkan sebesar 83% dari besar ikan yang dibutuhkan adalah untuk para turis. Dengan 500 kilo permintaan dari resort-resort yang beroperasi, hal ini dikategorikan sudah termasuk ke dalam overfishing, di mana para nelayan akan mengambil ikan dengan kualitas terbaik guna bisa memenuhi besar permintaan pasar. Maladewa sebagai negara yang sangat bergantung pada sektor pariwisatanya memiliki dampak, yaitu dampak yang dilihat dari sosial budaya. Dampak sosial pertama yang muncul dari adanya pelaksanaan pariwisata di Maladewa adalah terjadinya kepadatan penduduk di pulau-pulau besar atau yang sering disebut sebagai overcrowding. Overcrowding ini dapat menyebabkan erosi, dan jika terjadi erosi, maka pulau-pulau di Maladewa ini akan tenggelam di kemudian harinya. Dampak kedua yang muncul yaitu perubahan suasana dan juga perubahan budaya. Nah, Maladewa sendiri ini adalah negara di mana para penduduknya ini biasanya atau terbiasa untuk hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, sebelumnya penduduk di Maladewa ini mereka biasanya bekerja atau memiliki profesi di bidang perikanan. Tetapi karena sektor pariwisata di Maladewa yang semakin hari semakin berkembang, maka banyak dari penduduk ini yang kemudian berpindah profesi dan bekerja di bidang pariwisata. Nah, untuk perubahan budayanya sendiri, jadi banyak nih masyarakat di Maladewa ini yang sebenarnya sudah mulai kehilangan budaya lokal dari Maladewa ini sendiri. Kenapa? Karena banyak budaya-budaya asing yang mulai masuk ke Maladewa, dan hal ini secara tidak langsung lama-kelamaan mempengaruhi budaya asli dari Maladewa. Maka dari itu, hal ini sebenarnya cukup memprihatinkan, dan jika hal ini tidak dapat teratasi dengan baik, maka di kemudian hari budaya dari Maladewa ini akan benar-benar hilang. Dampak positif pariwisata bagi Maladewa yang pertama adalah terdapat sekitar 50.000 orang yang bekerja di sektor pariwisata. Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata cukup tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan yang bekerja di sektor jasa, petani, nelayan, ataupun pegawai negara. Lalu, yang kedua adalah pariwisata di Maladewa berhasil mengembangkan bisnis perhotelan dan restoran dengan tingkat rata-rata sebanyak 30-35 unit per tahun dalam berbagai jenis. Angka ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara permintaan atau demand yang semakin meningkat atas berkembangnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Maladewa. Yang terakhir, sektor pariwisata Maladewa berhasil meningkatkan kapasitas perekonomian makro nasional. Hal ini dibuktikan yaitu sejak tahun 2008, sektor pariwisata di Maladewa telah menyumbangkan total GDP sekitar 56-49% dari total penerimaan negara. Hal ini berarti sektor pariwisata di Maladewa ini stabil, atau bisa dikatakan juga bahwa memang pertumbuhan perekonomian Maladewa sangat ditentukan oleh eksistensi pariwisata nasional. Dampak negatif dalam ekonomi yaitu, walaupun memang sektor pariwisata di Maladewa sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional di negara tersebut, tetapi sektor pariwisata belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal atau penduduk asli dari negara Maladewa itu sendiri. Dengan hal ini disebabkan karena masih banyak dari penduduk Maladewa yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan terjun di sektor pariwisata, dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga kemiskinan pun masih terjadi di beberapa daerah di Maladewa. Sebelum lanjut, mari kita bahas pariwisata berkelanjutan sejenak.
Jadi, apa itu pariwisata berkelanjutan? Pariwisata berkelanjutan adalah konsep yang muncul untuk mengurangi dampak buruk turisme massal dengan tujuan menjaga kondisi destinasi wisata agar tetap menghasilkan pengalaman yang sama atau lebih baik hingga masa yang akan mendatang. Dalam segi pariwisata berkelanjutan, negara Maladewa memiliki banyak hal yang harus dibenahi. Terdapat banyak akomodasi mewah dan kapal pesiar yang berada di daerah Maladewa dengan 35.640 kamar resort, 1.458 kamar hotel, 2.699 kamar kapal pesiar dibandingkan dengan 7.678 kamar guest house, di mana sebagian besar hotel dan resort besar dipegang oleh perusahaan luar negara dan dilaksanakan dengan joint venture oleh investor lokal. Jadi, hal tersebut membantu dalam pendapatan negara karena sebagian besar hotel tersebut dimiliki oleh warga lokal. Tetapi, resort dan hotel memakai tenaga kerja asing dengan 52% pekerja resort dan hotel adalah tenaga kerja asing. Hal ini dikarenakan beberapa pendapat dari manajer SDM bahwa tenaga lokal kurang keahlian tertentu, lebih tidak betah dalam bekerja, dan ketidakmampuan warga lokal mengambil pekerjaan rendahan seperti housekeeping dan laundry. Tentu hal ini menjadi kontroversi karena banyak juga tenaga kerja lokal, bahkan yang ahli sampai S2 yang sulit mencari pekerjaan di sektor perhotelan dan resort. Maladewa dengan banyaknya hotel dan resort untuk menarik turis kelas atas akan lebih banyak menggunakan sumber daya untuk menjalankan operasionalnya. Selain itu, banyaknya penggunaan plastik sekali pakai dapat merusak lingkungan. Untungnya, Presiden Solih dan pemerintahannya per 1 Juni 2021 telah melarang impor plastik sekali pakai dan rencananya akan menghapus penggunaan plastik sekali pakai secara berkala dan akhirnya total pada tahun 2023. Melalui penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat menarik kesimpulan bahwa Maladewa merupakan negara yang sukses dalam meningkatkan zona pariwisata di tengah-tengah perkara perekonomian nasional. Negara ini sangat diketahui mempunyai banyak tepi laut yang indah serta panorama alam dasar laut yang menarik kurang lebih 700.000 wisatawan tiap tahunnya. Dan juga kondisi ekonomi saat ini lebih berkembang buat negaranya, tetapi buat masyarakatnya belum terlalu maju. Selanjutnya, untuk kondisi lingkungannya, masih banyak resort-resort yang merusak lingkungan sekitar. Lalu kondisi sosial budaya, banyak investor asing yang menyebabkan overcrowding dan mempengaruhi kondisi pulau. Keberadaan sektor pariwisata Maladewa kemudian mampu memberikan berbagai pencapaian atau dampak baik pada bidang politik, sosial, dan ekonomi. Perlahan-lahan, Maladewa mampu berkembang sebagai negara tujuan wisata baru kelas dunia. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis ini adalah mengingat pemasukan dari sektor perikanan yang cukup tinggi, pemerintah sekitar seharusnya bisa lebih mengoptimalkan upaya yang dilakukan untuk menjaga sektor perikanan di Maladewa, yang pernah menjadi sumber utama pendapatan ekonomi di Maladewa sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan lagi jumlah ekspor dan jumlah pendapatan agar tidak terjadi penurunan seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pulau-pulau padat penduduk pun masih menghadapi permasalahan seperti pemukiman yang kumuh, kurangnya pasokan air bersih, polusi air tanah, dan permasalahan-permasalahan limbah. Pemerintah harus memberi perhatian juga terhadap pemukiman yang padat penduduk. Pemerintah sekitar harus bisa juga mencari cara agar seluruh masyarakat Maladewa dapat secara adil merasakan dampak positif dari meningkatnya pariwisata di Maladewa, yaitu dengan memperhatikan pasokan air bersih, kemudian menambah petugas kebersihan, dan juga mensosialisasikan pemilahan sampah yang tidak membahayakan lingkungan sekitar. Namun, Maladewa juga mengalami kerusakan parah akibat dari tsunami di Samudra Hindia. Masih banyak pulau yang mengalami kerusakan infrastruktur, kemudian terbengkalai dan hancur. Sementara banyak juga pulau resor yang ditinggalkan karena mengalami kehancuran. Pemerintah sekitar seharusnya bisa mengambil tindakan bersama dengan banyak pihak yang berkaitan. Seharusnya ada pembangunan ulang yang dilakukan untuk pulau-pulau yang terkena dampak dari tsunami di Samudra Hindia itu. Karena dengan adanya pembangunan ulang ini, kemungkinan pulau-pulau ini bisa menjadi tempat wisata yang baru dan menjadi destinasi yang dituju oleh banyak wisatawan, dan kemudian ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi negara dan menambah pendapatan sehingga bisa menutupi kerugian yang terjadi. Jadi, inilah sekilas tentang pariwisata Maladewa. Semoga presentasi ini sesuai dengan harapan Anda. Kami dari kelompok 6 izin mengundurkan diri. Sampai jumpa.